Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi. Bertemu kembali dengan Motivi dalam acara Sinau Bareng Motivi. Sahabat Motivi, pada kesempatan kali ini kita akan sinau bareng muatan pelajaran Matematika kelas 5 semester 1 dalam rangka persiapan penilaian akhir semester 1. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sahabat Motivi, materi pembahasan sinau bareng penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 5 ini terdiri dari 5 pokok pembahasan, yaitu operasi hitung pecahan, perbandingan, kecepatan, debit, dan skala. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, segera subscribe. Klik tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Sahabat Motivi, mari kita ikuti materi pembahasan kali ini, dan jangan lupa buku catatannya. Sahabat Motivi, paparan materi pertama adalah pecahan. Dan kita awali dengan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya yaitu dengan luas daerah. Kita bisa saksikan pada gambar ada 2 daerah yang diarsir dari 6 kolom yang ada. Berarti ini menunjukkan pecahan 2/6. Kemudian yang gambar tengah ada 3 daerah diarsir dari 6 daerah yang ada, sehingga bisa disebut pecahan 3/6. Sahabat Motivi, ketika ini digabung, luas daerahnya menjadi 2 tambah 3 daerah arsiran, yaitu 5 daerah arsiran dari 6 luas daerah, sehingga bisa dikatakan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Atau mungkin sahabat Motivi bisa menggunakan garis bilangan. Ketika 2/6 ditambah 3/6, hasilnya kita akan tahu juga dengan garis bilangan. Kalian bisa perhatikan pada gambar garis bilangan. Diawali dari 0 menuju ke 2/6. Karena ditambah, maka arah akan menunjuk ke kanan, tambah 3/6, sehingga hasil dari penjumlahan 2/6 ditambah 3/6 adalah 5/6. Dengan kata lain sahabat Motivi, kita ketika menjumpai soal pecahan yang sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Ketika sudah sama, tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya kita tulis 6. Penyebutnya jangan ditambah, tapi tetap 6. Sahabat Motivi, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sahabat Motivi, lalu bagaimana menjumlahkan pecahan yang beda penyebut? Caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut bisa dengan cara mencari KPK dari penyebut awal. Misalnya penyebutnya 3 dan 2, kita cari KPK
dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Sehingga kita sudah mengetahui penyebut barunya yaitu 6. Lalu kita tinggal mencari pecahan senilai dari pecahan awal 2/3 dan pecahan yang kedua 1/2. Kita cari pecahan senilai yang penyebutnya 6. Dan pecahan senilai dari 2/3 adalah 4/6. Pecahan senilai dari 1/2 adalah 3/6. Sehingga dapat kita jadikan pecahan baru dengan penyebut 6 yang sama, yaitu 4/6 ditambah 3/6. Hasilnya tinggal menjumlahkan 7/6. Sahabat MUTV, ada cara lain, yaitu dengan cara to the point. Langkah-langkah untuk menjawab atau menjumlahkan pecahan yang beda penyebut yaitu dengan cara to the point. Langsung kita lihat pada coretan di samping kanan bawah. Untuk mencari penyebut, kita kalikan penyebut awal yang pertama dengan penyebut yang kedua. 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Itulah penyebutnya. Kemudian kita kalikan silang antara pembilang 1 dengan penyebut 2. 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ya, kemudian kita kalikan silang juga yang pembilang 2 dan penyebut 1. 1 kali 3. 1 kali 3, jawabannya 3. Sehingga kita bisa ketemu 4/6 ditambah 3/6 sama dengan 7/6. Itulah cara menjawab atau menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sahabat MUTV, di penjelasan awal ada istilah pecahan senilai. Nah, kalian pasti ingat ya pecahan senilai. Namun tidak ada salahnya kita ulang kembali tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana dan apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang sebenarnya angkanya berbeda tapi nilainya sama. Misalnya 1/3, kita akan mencari pecahan senilai dari 1/3. Untuk mencari pecahan senilai maka kita kalikan pembilang dengan angka tertentu dan penyebut dengan angka yang sama. Kita bisa melakukannya dengan mengalikan dengan angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita akan lihat pecahan senilai dari 1/3. 1/3 dikali 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Sehingga pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6. Pecahan senilai yang lain yaitu 1 kali 3. 3 kali 3. Sehingga 1 kali 3 itu 3, 3 kali 3 itu 9. Sehingga pecahan senilai dari 1/3 adalah 3/9. Nah, sahabat MUTV, jadi pecahan senilai dari 1/3 itu ada 2/6, ada juga 3/9. Ada juga pecahan senilai yang lain, kalian cari sendiri. Lantas kita menuju ke menyederhanakan pecahan. Bagaimana menyederhanakan pecahan? Misal ada 4/12. Kita akan menyederhanakan pecahan 4/12. Caranya, kalau tadi kita kali, saat ini kita bagi. 4/12 kita bagi dengan angka yang sama, misalnya dengan angka 2. 4 dibagi 2, 2. 12 dibagi 2, 6. Sehingga 4 dibagi 2, 2. 12 bagi 2 itu 6. Pecahan yang muncul adalah 2/6. Kita bisa menyederhanakan lagi dengan dibagi 4.
4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi sudah sederhana, tidak bisa dibagi kembali, 1/3. Jadi pecahan 4/12 bisa disederhanakan menjadi 1/3. Sahabat Motivi, bagaimana menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran? Misalnya 2 3/4 ditambah 1/3. Nah, caranya langkah pertama adalah bila ada penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, kita bisa mengerjakan dengan mengubah pecahan campuran itu ke pecahan biasa. Kita langsung lihat di urut-urutan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu pembilang dapat diperoleh dengan mengalihkan penyebut dengan nilai utuh lalu ditambah dengan pembilang sebelumnya. Nah, seperti ini. 2 3/4 kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian ditambahkan 3 sama dengan 11. Sehingga 11 ini akan menjadi pembilangnya dan penyebutnya adalah tetap 4. 2 3/4 akan menjadi pecahan biasa 11/4. Setelah itu, setelah kedua-duanya menjadi pecahan biasa, lalu kita jumlahkan dengan pecahan berikutnya. Tadi ada 11/4 ditambah 1/3. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebut dengan KPK. Setelah kita ketahui KPK dari 4 dan 3 adalah 12, maka ketemu pecahan senilai dari 11/4 ditambah 1/3 adalah 33/12 ditambah 4/12 dan hasilnya 37/12. 37/12 bisa kita sederhanakan atau bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 37 dibagi 12 hasilnya 3, sisanya 1. Sehingga 37/12 sama dengan 31/12. Sahabat Motivi, tetap optimis ya. Jangan merasa bingung. Mari kita latihan soal biar lebih jelas. Ya, nomor 1, 7/16 ditambah 8/16. Sudah sama penyebutnya. Karena sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilang 1 dan pembilang 2. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jawabannya 15/16. Nomor 1 is okay. Mudah. Bagaimana dengan nomor 2? Penyebutnya berbeda. Jangan khawatir. Penyebutnya berbeda, kita juga akan menyamakannya. Kita pakai cara to the point. 3 dan 2 kita kalikan dan kita jadikan sebagai penyebut. Penyebutnya adalah 6. Kemudian kita silang. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. Jadi sudah sama penyebutnya, 6 penyebutnya. Pembilangnya 4 dan 3. Sehingga kita bisa ketahui 4/6 ditambah 3/6. Karena sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan menjadi 7/6. Ya, mudah bukan? Ya, dengan soal yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bila ada penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, maka bisa dikerjakan dengan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pembilang diperoleh dengan cara mengalihkan penyebut dengan nilai utuh lalu ditambah pembilang sebelumnya. Penyebut yang dipakai adalah penyebut sebelumnya itu sendiri. Kita akan lihat
pecahan campuran 3 1/3 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 3 9 ditambah 1 10, jadi 10/3. Lalu karena sudah menjadi pecahan biasa semuanya, 3/4 ditambah 10/3, maka kita akan cari KPK-nya dari 3 dan 4, yaitu 12. Pecahan senilai 9/12 ditambah 40/12, sehingga ketemu 49/12. Bila tadi kita mengerjakannya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kali ini kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan menyimpan pecahan yang utuh. Ketika ada 3/4 ditambah 3 1/3, maka pecahan yang utuh yang 3 itu kita simpan dulu. Dan kita menjumlahkan pecahan biasanya. 3/4 ditambah 1/3. Kita akan samakan penyebutnya menjadi 9/12 ditambah 4/12. Hasilnya 13/12. Atau kita ubah menjadi pecahan campuran 1/12. Selanjutnya 1/12 itu akan kita tambahkan dengan yang kita simpan, yaitu 3. 1/12 ditambah 3 sama dengan 4/12. Sahabat Motivi, kali ini kita akan melanjutkan dengan pengurangan pecahan. Poin intinya sama dengan penjumlahan, hanya operasi menggunakan pengurangan. Bila sudah sama penyebutnya, maka tinggal mengurangkan pembilang 1 dengan pembilang 2. Bila belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK atau to the point. Contoh soal 3/4 dikurangi 1/3. Kita dengan menggunakan KPK, maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. 9/12 dikurangi 4/12. Hasilnya 5/12. Atau mungkin dengan cara to the point. Kalian bisa amati di gambar atau coretan di sebelah kanan. 4 kali 3, 12. Kemudian untuk mencari pembilang 1, kita kalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Pembilang 2, 1 kali 4, 4. Sehingga 9 dikurangi 4. Jawabannya 5/12, sama. Sahabat Motivi, kita lanjut ke latihan soal. Soal pengurangan nomor 1. 6/8 dikurangi 1/2 sama dengan cara KPK. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Sehingga muncul pecahan senilai 6/8 dikurangi 4/8 sama dengan 2/8. Kita bisa sederhanakan juga menjadi 1/4. Kemudian nomor 2, sahabat Motivi, ada pecahan 4/6 dikurangi 1/3. Nah, di situ kita akan menggunakan cara to the point. 6 kita kalikan dengan 3, 18. Penyebutnya 18 sudah sama, kemudian kita cari dengan menyilang antara 4 dikali 3 sama dengan 12. 6 dikali 1 sama dengan 6, sehingga 12/18 dikurangi 6/18 sama dengan 6/18. 6/18 bisa kita sederhanakan menjadi 2/6. Sangat sederhana, paling sederhana 1/3. Soal nomor 3. 13/9 dikurangi 1/3. 13/9 dan 1/3 kita cari dengan cara KPK. Kita samakan penyebutnya dan KPK-nya ketemu 9, sehingga
menjadi 13/9 dikurangi 3/9. Karena sudah sama penyebutnya, kita kurangi 13 kurangi 3 sama dengan 10. Ketemu pecahan 10/9. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 10 sama dengan 1 sisa 1. 1 menjadi bilangan utuh dan 1 menjadi pembilang dan penyebutnya tetap sama 9. 10/9 menjadi pecahan campuran 1/9. Soal nomor 4. 3 1/3 dikurangi 5/6. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 10/3 dikurangi 5/6 sama dengan 20/6 dikurangi 5/6 sama dengan, tinggal mengurangi 15/6. Kita sederhanakan menjadi 5/2, lalu kita buat menjadi pecahan campuran 2 1/2. Sahabat Motivi, kita akan berlanjut ke pemaparan materi pecahan. Kali ini dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Operasi perkalian pecahan dan pembagian pecahan berbeda cara pengerjaannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi perkalian dan pembagian tidak berlaku penyamaan penyebut. Tidak perlu disamakan penyebut. Operasi perkalian langsung dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Adapun operasi pembagian dikerjakan dengan cara inverse atau lawan, membuat operasi lawan menjadi perkalian. Ketika melakukan inverse, operasi pembagian diubah menjadi perkalian, dan pecahan setelah operasi juga akan dikenai hukum inverse. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Pada operasi ini berlaku teknik penyederhanaan juga. Kita ambil contoh 3/4 dikali 1/3. Nah, kalian bisa lihat 3 dikali 1 kita langsungkan, tidak usah disamakan penyebutnya. 3 dikali 1 3, 4 dikali 3 12. Sehingga bisa kita sederhanakan 3/12 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh pembagian pecahan. 5/8 dibagi 1/5. Tadi berlaku inverse atau lawan. 5/8 dibalik jadi lawannya perkalian. Kemudian yang semula pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga bisa kita lihat di bagian bawah 5/8 dikali 5/1 sama dengan 5 kali 5 25, 8 kali 1 8. Dan kita ubah menjadi pecahan campuran 3 1/8. Sahabat Motivi, kita latihan soal perkalian dan pembagian pecahan. Ada 6 soal, silahkan kalian juga ikut coret-coret. Ada soal nomor 1, 5/8 dikali 2/4. Kita langsung kalikan. 5 kali 2 10. Yang di penyebut 8 kali 4 32, jadi 10/32. Lantas kita sederhanakan menjadi 5/16. Soal nomor 1 cukup mudah. Soal nomor 2 pun demikian. Jadi kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1/3 dikali 4/5. 1 kali 4 4, 3 kali 5 15. Selesai. Nomor 3. Ada 6 kali 3/4. Ada utuh dikali dengan pecahan. Maka 6 ini bisa kita ubah menjadi pecahan. Sebenarnya adalah 6/1 ya. 6/1 kali 3/4. Kita langsung kalikan. 6 kali 3 18, 1 kali 4 4.
sehingga 18/4. Ketika kita ubah menjadi pecahan biasa atau kita sederhanakan 9/2 dan kita ubah menjadi pecahan campuran, 9 dibagi 4 adalah 4, sisanya 1/2. 4 1/2. Menuju ke nomor 4, 5 dan 6 terkait dengan pembagian pecahan. 2/9 dibagi 1/3. Awas, ingat, kita invest, pembagian kita walik jadi perkalian. Invest itu kewalian, kebalikannya, lawannya ya. 9/2 dibagi diinvest jadi kali 1/3, lawannya 3/1. Jadi 9/2 kali 3/1 sama dengan 6/9. 6/9 kita sederhanakan menjadi 2/3. Cukup mudah juga. Lantas yang nomor 5, ada kombinasi antara pecahan biasa dengan persen. Apa itu persen? Kita ingat ya dulu, persen itu per 100. Jadi 5/8 dibagi 10/100. Nah, kita invest juga 5/8 dikali 100/10 sama dengan 500/80. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 50/8. Atau kita coret nolnya. Yang atas kita coret 1, yang bawah nolnya juga kita coret 1. Atau dalam artian dibagi 10. Jadi 50/8 sama dengan kita ubah menjadi pecahan campuran 6 2/8. Kemudian soal pembagian pecahan yang nomor 6, 4/7 dibagi 2/5. Berapa? Kita bisa gunakan dengan menyederhanakan langsung. Kita ubah menjadi pecahan biasa, 18/7 dikali, kita balik 5/2. Kemudian kita sederhanakan ya. 18 dibagi 2 9, 2 dibagi 2 1, sehingga tinggal angka 9 kali 5 sama dengan 45 per 7 kali 1 7, 45/7. Kita ubah menjadi pecahan campuran 6 3/7. Nah, sahabat Motivi, apabila kalian ingin mencermati langkah-langkah dan menulis soal, kalian bisa pause terlebih dahulu, kalian pause dan kalian tulis soalnya, kalian pahami. Selanjutnya nanti bisa di-play kembali. Apabila ada yang belum jelas, bisa tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian. Pasti siap untuk menjawabnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita akan menuju ke pecahan desimal. Sahabat Motivi, pecahan desimal, pengerjaan operasi hitung pecahan desimal, pokok kuncinya adalah penempatan nilai tempat yang sesuai dengan tempatnya. Bila dikerjakan dengan operasi bersusun, maka tipsnya adalah tanda koma diletakkan sejajar. Contoh soal, ini langsung ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari penjumlahan. 0,25 ditambah 1,2. Kita susun. Ya, kita letakkan terlebih dahulu koma dengan sejajar. Sehingga nanti nilai tempatnya juga akan sesuai dengan nilai tempatnya. 0,25 ditambah 1,2. Nah, setelah kita tulis seperti itu, kalian tinggal menjumlahkannya. 5 tambah 0, 5, 2 tambah 2, 4, 0, tambah 1, 1. Dan ingat, komanya sudah urut kan? Jadi 1,45. Cukup mudah untuk penjumlahan. Pengurangan pun juga mudah. Intinya kita urutkan komanya dulu ya. 1,25 dikurangi ini sekarang, dikurangi 0,2. Setelah kita
letakkan sesuai dengan nilai tempatnya atau tipsnya koma diletakkan sejajar, maka kita tinggal mengurangkan. 5 dikurangi 0 karena tidak ada angkanya, 5. 2 dikurangi 2, 0. Kasih koma dulu. 1 dikurangi 0, 1. Selesai. Perkalian pun juga sama ya sahabat Motivi, cukup mudah. Itu ada 0,25 dikali 1,2. Kita anggap nolnya, komanya tidak ada ya. Jadi tinggal angka 25 dan 12. 25 kali 12. Jawabannya 300. Ya, karena tadi ada komanya, di belakang koma ada berapa angka itu? 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma, maka kita buat 300 itu di belakang koma 3 angka, jadi 0,300 atau bisa kita tulis 0,3 saja, 0,3. Baiklah, kita menuju ke contoh yang operasi hitung desimal yang pembagian. 25, ulangi, 2,5 dibagi 0,5. Caranya sama, yaitu kita anggap komanya tidak ada. Jadi 25 dibagi 5, jawabannya 5. Tapi ingat, karena tadi desimal ada komanya, di belakang koma berapa angka? 2 angka di belakang koma, maka 5 ini kita jadikan supaya 2 angka di belakang koma. Ya, jadi 0,05. Itu tadi sahabat Motivi. Kita berlatih soal terkait dengan soal operasi hitung pecahan desimal. Dari yang penjumlahan, silahkan dicermati sahabat Motivi. 4,25 ditambah 1,2. Kita susun, ingat, kita urutkan komanya. Iya, seperti itu, dan kita jumlahkan 5 tambah 0, 5, 2 tambah 2, 4, kasih koma, 4 tambah 1, 5. Jadi 4,25 ditambah 1,2, jawabannya 5,45. Pengurangan 3,25 dikurangi 1,5. Intinya sama, kita urutkan komanya, kita letakkan nilai tempat yang sama. 3,25 dikurangi 1,5, jawabannya 1,75. Beralih ke perkalian, 2,1 dikali 0,2. Kita anggap nolnya tidak ada, sehingga jadi angka 21 dikali 2. 21 kali 2, 42. 42 kita hitung, di belakang ada 1, 2 angka. Ada 2 angka, 42. Biar jadi 2 angka di belakang koma, 0,42. 1,2 dibagi 0,2. Berapa jawabannya? Ya, kita anggap komanya tidak ada. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka 0,06. Selesai. Menuju ke materi perbandingan. Perbandingan bisa kita rumuskan dengan perbandingan dicari dibagi perbandingan diketahui dikali sebanyak diketahui. Maksudnya apa ini? Ya, langsung saja ke contoh soal. Di dalam kandang ada sejumlah ayam dan bebek. Ayam banding bebek 5 banding 4. Jika jumlah ayam 20 ekor, maka jumlah bebek titik-titik ekor. Maka kita untuk mencari jumlah bebek, maka kita akan mencarinya dengan rumus yang tadi sudah kita sebutkan. Perbandingan yang dicari apa? Oh, yang dicari bebek. Tadi bebek punya perbandingan 4. Karena perbandingan ayam banding bebek itu 5 banding 4. Yang dicari bebek, maka 4/5 dikali 20. Karena 20 itu yang diketahui. Yang diketahui itu ayam 20 ekor. Perbandingannya ayam 5. Jadi
dari rumus tadi, perbandingan dicari dengan perbandingan diketahui dikali sebanyak yang diketahui, maka 4/5 dikali 20. 20 dibagi 5 itu 4, maka tinggal 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jumlah bebeknya 16 ekor. Untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke latihan soal perbandingan. Inilah latihan soal perbandingan. Nomor 1. Telur ayam banding telur bebek 2/3. Jika telur ayam 14, maka telur bebek titik-titik butir. Langsung kita selesaikan. Yang dicari telur bebek. Karena yang dicari telur bebek, maka perbandingan bebeknya tadi 3/2. Karena yang diketahui ayam. Kali 14. Jumlah ayamnya 14. Untuk mencari telur bebek, maka 3/2 dikali 14. Sama dengan 21. Nomor 2. Di dalam keranjang terdapat 40 buah mangga dan 24 buah apel. Perbandingan mangga dan apel adalah mangga dibanding apel, M dibanding A, 40 banding 24. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8. 40 dibagi 8, 5. 24 dibagi 8, 3. Sudah sederhana. Perbandingannya berarti jelas. Perbandingan mangga dan apel adalah 5/3. Soal nomor 3. Perbandingan berat badan kakak dan adik adalah 5/3. Jika berat badan kakak 45 kg, maka berat badan adik adalah titik-titik kilogram. Nah, kita cari dengan berat badan adik yang ditanyakan 3/5 dikali 45. 45 itu berat badan kakak. Jadi 3/5 dikali 45 sama dengan 27. Nah, sahabat Motivi, apabila penjelasan terlalu cepat, kalian bisa hentikan terlebih dahulu, bisa kalian pause, bisa kalian ulang sambil kalian mencatat di buku coret-coret. Sahabat Motivi, kita beranjak ke materi kecepatan. Kecepatan K, rumusnya untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak J, waktu W. Ketika kita buat segitiga, rumusnya kecepatan adalah J, K, W. Artinya ketika kita mencari huruf atau kita mencari kecepatan, maka K sama dengan J per W. Sedangkan untuk mencari jarak, kita bisa menggunakan rumus K kali W. Adapun untuk mencari waktu, kalian bisa menggunakan rumus J per K. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak contoh soal berikut. Tira bersepeda dengan jarak 12 meter, ditempuh dalam waktu 6 detik. Kecepatan sepeda Tira adalah titik-titik meter per detik. Rumus kita tulis, kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya yang dicari berapa? Maka kita akan ketemukan dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 12 meter, waktunya 6 detik. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 meter per detik. Jadi kecepatan sepeda Tira adalah 2 meter per detik. Agar lebih jelasnya, kita akan latihan soal kecepatan ya. Latihan soal nomor 1. Sepeda motor menempuh jarak 120 km dalam 2 jam. Kecepatan sepeda motor adalah titik-titik kilometer per jam. Langsung kita selesaikan. Kecepatannya berapa? Jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 dibagi waktunya 2 jam. 120 dibagi 2 sama dengan
60 km per jam. Soal nomor 2. Dengan kecepatan 70 km per jam, bis melaju dalam waktu 1,5 jam. Jarak yang ditempuh bus adalah titik kilometer. Kita selesaikan, yang dicari adalah jarak. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. J sama dengan K kali W. 70 dikali 1,5. Kita ubah 1,5 menjadi pecahan biasa. 3/2 dikali 70. 70 dibagi 2, 35. 3 kali 35, 105. Jadi jarak tempuh bus adalah 105 km. Sahabat MoTV, menuju ke pemaparan materi debit. Seperti halnya kecepatan ya, sahabat MoTV. Debit itu adalah kecepatan air, ya, kecepatan air atau jumlah air dalam satuan waktu tertentu. Rumusnya debit atau D sama dengan volume dibagi waktu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Debit atau kecepatan air ibaratnya seperti itu ya. Banyaknya air dalam satuan waktu itu debit. Contoh soal, air yang tertampung selama 9 menit sejumlah 63 liter. Debit air tersebut adalah titik-titik liter per menit. Untuk mencari debit kita sudah tahu tadi rumusnya, volume dibagi waktu. Volumenya 63 liter, waktunya 9 menit. Jadi 63 dibagi 9 sama dengan 7 liter per menit. Debit air tersebut adalah 7 liter per menit. Sahabat MoTV, kita menuju ke latihan soal debit. Soal pertama, liter per menit, meter kubik per detik merupakan satuan? Ya, jawabannya satuan debit. Nomor 2, debit air 12 liter per menit. Volume air dalam 50 menit adalah titik-titik liter. Ya, yang kita cari adalah volume. Volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya 12, waktunya 50 menit. Jadi 12 kali 50 sama dengan 600 liter. Jadi volume air adalah 600 liter. Menuju paparan materi yang terakhir yaitu skala. Skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Langsung ke contoh soal. Jarak peta kedua kota adalah 4 cm. Jika jarak sebenarnya 80 km, maka skalanya adalah titik-titik. Untuk mengetahui skala, maka kita ketahui dari jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya 4 cm, jarak sebenarnya 80 km. 4 cm dan 80 km itu berarti kita jadikan cm menjadi 8 juta. Nah, kemudian kita bagi atau kita ubah menjadi 1, kita sederhanakan menjadi 1 cm jarak petanya, berarti dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 juta dibagi 4 itu 2 juta. Jadi skala peta tersebut 1:2 juta. Sahabat MoTV, menuju ke soal skala, ada 4 soal dan penyelesaiannya. Kalian bisa simak, kalian bisa pause, dan kalian bisa tulis soal-soal ini. Nanti kalian bisa pahami. Nomor 1, jarak peta kedua kota adalah 3 cm. Jika skalanya 1:100.000, maka jarak sebenarnya adalah titik-titik kilometer.
Caranya untuk mencari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dikali skala. 3 dikali 100.000 sama dengan 300.000 cm. Kita ubah menjadi kilometer, kita hilangkan 0-nya 5 menjadi 3 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 3 km. Soal nomor 2. Jarak peta kedua kota adalah 1 cm. Jika skalanya 1:1.500.000, maka jarak sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Untuk mencari jarak sebenarnya, rumusnya adalah jarak peta dikali skala. 1 dikali 1.500.000. Jawabannya 1.500.000 cm. 1.500.000 cm kita ubah menjadi kilometer dan hasilnya 15 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 15 km. Nomor 3. Jarak sebenarnya kedua kota adalah 5 km. Jika skalanya 1:200.000, maka jarak peta adalah titik-titik cm. Untuk mencari jarak peta, kita bisa gunakan dengan rumus jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak sebenarnya 5 km, skalanya 200.000 cm. Sehingga bisa ketemu 500.000 cm dikali 200.000 cm sama dengan 2,5 cm atau 2,5 cm. Jadi jarak pada peta adalah 2,5 cm. Sahabat Motivi, selesai sudah pembahasan materi dan contoh soal untuk persiapan PAS. Saya menyadari banyak kekurangan, terlalu cepat dalam menyampaikan. Untuk itu kalian bisa ulangi lagi, kalian bisa putar lagi video ini beberapa kali, kalian bisa pause, kalian bisa mencermati contoh soal, kalian bisa tulis coret-coret kembali di buku kalian masing-masing, sehingga pas 1 muatan pelajaran matematika ini nanti bisa kalian kerjakan dengan lancar dan hasil memuaskan. Salam sukses dari Motivi, jendela informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.